Halo semua, terima kasih sudah kembali di Handal Academy sesi Civil 3D Basic ya. Ini kita lanjut kemarin caranya buat profil view ya. Sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Sekarang kita buat profilnya. Buat profilnya mudah sekali teman-teman. Ini jangan sampai salah ya. Ini adalah profil existing groundnya ya. Jadi ini bukan existing desainnya. Nah sekarang kita buat existing desainnya. Caranya klik profil view-nya, terus klik profil creation tools. Nah ini alatnya ada di sini. Lalu ini namanya profil tipe atau next counter ya, namanya sesuaikan ya. Kalau saya pengennya biasanya FG full grade finish grade dari alinyemen. Coba tersedia nggak ya di sini alinyemen. Nah ini ya, alinyemen name insert. Atau misalkan memakai next counter misalkan nomor 1 2 3 atau ngelanjutin bisa gitu ya. Gantung, silakan atur-atur aja, sudah ada template-nya di sini. Lalu deskripsi nggak perlu lah ya, ya tergantung, kalau misalnya masih perlu ya pakai. Terus ini profil stylenya, biasanya saya pakai yang EI Web Design Profile ya, karena emang udah di set, tapi ini bisa diatur oleh teman-teman sendiri ya. Template-nya ada ya, ANZ sama EI, atau buat sendiri. Lalu ini label setnya, label set itu jadi kelengkapan dari profilnya. Contohnya gimana sih, coba ya, misalkan kita pilihnya yang no labels dulu deh ya, no labels. Nanti kita klik OK. Nah dia sudah tersedia di sini, mirip kayak alinyemen ya, alinyemen layout tools kan kalau yang alinyemen. Nah ini profil layout tools, ini tombol untuk membuatnya, draw triangles without curve, atau misalkan with curve langsung ada tikungannya atau acara cekung cembungnya. Kalau di profil ini settingnya ya sama kayak di alinyemen. Lalu ini fungsinya untuk nambahin PVI. Kalau misalkan di alinyemen horizontal kan PI ya, PI station. Kalau di profil itu PVI ya, karena dia vertikal. Ini untuk hapus vertikalnya. Lalu ini fungsinya untuk menggeser-geser, move ya. Ini sama, ini untuk draw fix tangan, jadi langsung to point, titik klik-klik itu beda sama ini yang bisa diatur-atur, dan seterusnya ya. Nanti penggunaannya teman-teman bisa simak aja langsung. Ini kurang lebih sama sih kayak alinyemen layout tools. Tinggal diklik di sini, misalkan titik awalnya di sini, kita buat sembarang dulu. Sebenarnya nggak sembarang amat sih, tinggal disesuaikan dengan existing groundnya ya. Jangan sampai terlalu jauh, maksudnya terlalu tinggi, jangan juga terlalu dalam, nanti galian timbunannya bisa jauh dan akhirnya nanti ngaruh ke volume dan akhirnya ngaruh ke biaya. Nah ini sudah selesai. Nah ini kan kalau misalkan tadi label setnya itu no labels ya, jadi dia nggak ada nih di garisnya. Nah kalau misalkan kita buat di sini, klik kanan lalu edit labels. Nah di sini kita langsung import labels, atau kalau teman-teman mau masukin sendiri gitu, misalkan punya template sendiri atau buat template sendiri, bisa disesuaikan. Kita ke import label set, lalu misalkan kita pakai yang udah ada, misalnya ini template saya sendiri, BI profile labels. Oke. Nah di sini saya pakainya percent grade, terus station of grade bigsnya gitu ya, station over elevationnya, terus crash only sama sharp curves ya. Sharp dan crash ini cembung dan cekung ya teman-teman. Kita langsung oke. Nah dia langsung muncul di sini, ada persentasenya di tengah-tengah dari garis. Lalu ini titik awalnya, grade big ST awalnya. Lalu ini adalah PVI, jadi ini belum ada lengkungnya ya teman-teman, jadi dia posisinya masih seperti ini. Nah kalau misalkan ada lengkungnya ya, misalkan kita langsung buat lengkung nih, kita klik di sini, kita buat ini. Nah kalau misalkan lengkung ya, lengkung tuh nggak ada macam-macamnya kayak alinyemen sih. Jadi kalau alinyemen itu kan ada full circle, ada spiral circle spiral, ada spiral spiral. Nah kalau di vertikal itu nggak ada, adanya cekung sama cembung aja. Di situ ya teman-teman bedanya. Nah ini tinggal atur radiusnya mau berapa, misalkan pakai 100 ya, misalkan 100 oke. Nah dia nanti muncul nih. Nah di sini ini ada informasi dari dari apa ya namanya, cekung cembung tuh apa istilahnya ya, pokoknya dari lengkungnya ya, bukan lengkung. Nah, pokoknya dari ini kan posisinya berarti cekung ya, dari si cekungnya ini, dari kok saya jadi lupa istilahnya, maaf ya. Gitu ya, dari sininya ya teman-teman, ini bisa diatur tinggi ininya, font-fontnya juga ini bisa diatur, diedit label stylenya, dan begitupun yang lainnya. Tinggal kita buat saja ya, kita buat lengkung dan cembung dan cekungnya. Sorry, ini klik oke, biasa nih.
Nah ini sudah jadi semua ya teman-teman, PVI-nya sudah jadi semua, tanjakannya, turunannya. Jadi ya bisa diatur-atur lagi, disesuaikan. Nanti saya akan sesuaikan biar dia nggak terlalu banyak galian timbunannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat peta ya teman-teman, ini kan sebenarnya dia sawah ya. Logikanya sawah itu kan harusnya datar ya existing groundnya. Tapi kenapa di sini dia nggak datar? Jawabannya karena data yang digunakan, existing ground yang digunakan ini adalah data Demnas. Data Demnas ini 1/25.000 skalanya teman-teman. Jadi akurasinya itu jauh sekali ya dari kondisi real ya. Kalau misalnya pakai logika aja kan sebenarnya sawah ya datar-datar aja, mungkin naik turunnya juga nggak mungkin jauh kan. Kalaupun posisinya miring, terasiring kan nggak mungkin dia bentuknya gunduk-gundukan kayak gini gitu kan. Jaraknya aja bedanya sampai bisa 10 meter 2 meter gitu kan, kayak nggak mungkin. Tapi ya itulah kondisinya kalau misalkan kita menggunakan data Demnas atau data yang diambil dari pemerintah, bukan pemerintah ya, data dari pemerintah Demnas ya gitu. Jadi memang bagusnya kita ukur sendiri, atau kayak kalau proyek benerannya pastinya kita ngukur sendiri ya biar nanti hasilnya akurat. Tapi sekali lagi kalau untuk prakelayakan atau buat apa ya, buat acuan awal lah gitu, buat ngasih gambaran bahwa ini tuh bentuknya begini loh, ini tuh profilnya nanti kira-kira begini loh, itu ya nggak apa-apa buat prastudi kelayakan. Sebelum nanti ke studi kelayakan yang harus menggunakan data kontur yang ya 1/2000 lah. Oke itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.